Halo semuanya, dalam materi ini kita bakal membahas tentang map and set. Jadi pada materi sebelumnya kita telah berkenalan dengan dua jenis tipe data di dalam JavaScript, yaitu array dan object. Nah, object itu digunakan untuk menyimpan koleksi data yang memiliki key, sedangkan array untuk menyimpan koleksi data yang bersifat berurutan. Nah, contohnya bisa kita lihat. Tetapi dalam kasus-kasus di dunia nyata, kita mungkin tidak harus menggunakan array ataupun object. Nah, ada kasus lain di mana kita bisa menggunakan tipe data yang lain, yaitu map dan set. Jadi kita bakal mulai membahas tentang map. Pada esensinya, map itu adalah sebuah koleksi yang memiliki data item yang memiliki key, seperti objek. Nah, map itu sendiri adalah sebuah koleksi data yang memiliki key, seperti objek. Nah, namun si map ini memperbolehkan jenis tipe data apapun pada key-nya, misalnya string, boolean, ataupun tipe data lainnya. Nah, kita bisa membuat objek map dengan cara sebagai berikut. Cons, misalnya kita deklarasikan variabel, contoh map. Nah, kita menggunakan new map. Nah, kita boleh console log. Nah, kita sudah membuat objek map. Nah, lalu kita bisa menggunakan berbagai macam function untuk map. Misalnya, contoh map.set. Nah, kita bisa menyimpan nilai key dan value. Contohnya kita bisa masukkan key value. Nah, key-nya misalnya kita maunya 1. Nah, value-nya misalnya 1. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan function get untuk mendapatkan nilai dari si key. Nah, kita bisa gunakan contohnya console log contoh map.get lalu masukkan key-nya. Misalnya 1. Nah, kita mendapatkan nilai dari key 1 yaitu 1 integer menggunakan function get. Nah, lalu kita juga bisa mengecek apakah si key ini mempunyai nilai. Kita bisa menggunakan hash. Nah, kalau bisa kita menggunakan hash 1, maka dia bakal return nilai true. Berarti si key 1 ini mempunyai nilai. Kalau kita misalnya menggunakan key yang lain, misalnya 2, maka dia bakal return false karena kita tidak mempunyai key yang memiliki nilai string 2. Nah, lalu kita juga bisa menghapus dari si map ini. Misalnya kita menambahkan nilai dari si map. Misalnya contoh map set, kita tambahkan 3. Lalu 3. Nah, jadi sekarang dalam contoh map ini dia memiliki 2 key, yaitu 1 dan 3. Kita cek apakah ada 3, true. Nah, kita bisa hapus key dari nilai dari si 3 ini dengan menggunakan function delete 3. Nah, jadi kalau misalnya kita console log lagi, contoh map has 3, dia harusnya return false. Jadi kita berhasil menghapus nilai dari si 3. Selain itu, map juga mempunyai function untuk menghapus seluruh nilai yang dimiliki oleh si contoh map ini. Kita bisa menggunakan function clear. Nah, jadi kita bisa lihat kalau sebelumnya itu dia masih ada nilai 1. Setelah kita clear, dia menjadi undefined. Berarti nilainya sudah terhapus. Nah, lalu kita juga bisa mengecek berapa besar dari si map ini. Nah, kita bisa menggunakan function size. Nah, jadi kita bisa lihat dia return nilai 2, berarti si contoh map ini memiliki size nilai sebesar 2. Jadi contoh map ini mempunyai 2 key, 1 dan 3. Nah, jadi
dengan adanya map ini, kita bisa menyimpan nilai-nilai yang memiliki key seperti pada objek, cuma perbedaannya kita bisa menggunakan berbagai macam tipe pada key yang kita inginkan. Misalnya number, ataupun string, ataupun tipe data lainnya. Nah, dalam map kita juga bisa melakukan iterasi terhadap nilai yang dimiliki oleh map. Nah, ada 3 jenis iterasi yang bisa kita gunakan, yaitu .keys, .values, dan .entries. Nah, kalau keys ini kita bakal mengiterasikan pada key-nya, values mengiterasikan pada value atau nilainya, dan entries itu kita bakal mengiterasikan pada nilai. Si entry terdiri dari key dan value. Sekarang kita coba bagaimana penggunaannya. Nah, kita udah punya contoh map seperti dilihat pada halaman berikut. Nah, sekarang kita coba iterasikan berdasarkan key-nya. Kita bisa menggunakan for let, misalnya dalam hal ini makanan, kita bisa kasih nama apapun ya, let makanan of, lalu kita masukkan contoh map2.keys. Nah, lalu kita iterasikan, lalu kita bisa misalnya console log makanan. Nah, jadi karena dia diiterasikan berdasarkan key-nya, berarti dia bakal mengoutput seluruh key yang dimiliki oleh contoh map 2. Gorengan, sate, dan tempe. Nah, ini adalah contoh iterasi untuk key-nya. Nah, kalau values, kita bisa ganti values. Nah, berarti yang menjadi outputnya adalah nilai dari setiap key yang dimiliki yang berada di dalam contoh map 2. Nah, kalau entries, nah, sama aja, dia bakal mengoutput seluruh key dan value yang dimiliki oleh si contoh map 2. Nah, begitu demikian kalau kita ingin mengiterasikan pada map. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang set. Jadi, pada dasarnya set itu adalah sebuah tipe spesial buat collection atau koleksi. Dari namanya sendiri bisa dibilang adalah set of values. Jadi, adalah sejumlah value-value yang unik yang hanya bisa muncul sekali. Nah, jadi kita gunakan set ini kalau kita ingin menampung value-value atau nilai-nilai yang unik. Misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Elemen integer. Nah, tapi nggak ada nomor lain. Jadi, intinya set ini dia memiliki value-value yang unik. Nah, sekarang kita coba buat sebuah objek set. Kita bisa bilang const contoh set sama dengan new set. Nah, ini kita udah membuat sebuah objek si set. Nah, kita bisa menambahnya. Contoh set .add, kita menambahnya, bisa menambah value Johnny. Nah, lalu kita juga bisa melakukan chaining. Chaining adalah menggabungkan berbagai macam function dalam satu line, bisa city. Dan BTW untuk ini juga bisa dilakukan pada si map juga ya, berarti bisa chaining di map dan juga di set. Nah, kita bisa juga cek apakah value ini ada atau tidak dengan menggunakan has. Kita cek misalnya contoh set ini ada nggak si city. Kita masukkan city, nah dia bakal return true. Kalau misalnya kita cek lagi nama lain, misalnya Anto, false. Berarti si value Anto ini tidak ada pada si contoh set. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan clear. Berarti menghapus seluruh value-value yang berada di dalam contoh set. Nah, kita komen dulu. Dan kita juga bisa menghapus salah satu value pada contoh set dengan menggunakan delete. Nah, bisa kita hapus contoh set delete Johnny. Nah, kita kalau cek di Johnny sini false. Kalau misalnya kita jalankan perintah ini sebelum di delete, true hasilnya. Jadi kita bisa melakukan delete salah satu value dengan delete dan menghapus seluruh
value pada set dengan clear. Dan kita juga bisa mengecek ukuran dari si set dengan menggunakan function size. Nah, contoh size, oh ini ada, oh ya, hapus. Contoh set size. Outputnya adalah number. Dalam hal ini, contoh set ini memiliki size 1, karena kita udah delete satu value, jadi dia cuma ada satu, yaitu CCT. Kita bisa melakukan iterasi pada set dengan dua cara. Nah, yang pertama adalah menggunakan for of. Nah, kita bisa membuat sebuah contoh. Jadi kita telah melakukan iterasi pada seluruh value yang dimiliki oleh si set. Dalam hal ini kita mengoutput seluruh value yang dimiliki oleh contoh set 2. Jadi keluar ayam, sapi, dan kambing. Nah, mungkin kita juga bisa memodifikasi, misalnya ya intinya kita bisa melakukan pengolahan pada seluruh value yang dimiliki oleh si contoh set 2. Nah, kita juga bisa menggunakan for each. Nah, contoh penggunaannya adalah kita buat contoh set 2 for each. Lalu ada 3 parameter, value, terus value lagi, dan ada contoh set. Nah, lalu kita buat lagi, misalnya console log value. Nah, ini value dan value lagi harusnya dia memiliki nilai yang sama. Nah, jadi demikian materi untuk map dan set. Sekian dan terima kasih.